Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pengantar organisasi komputer yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizaldi Erpan, Muhammad Nasruddin, dan Diah Selvia Septiana. Pokok bahasan yang kami bahas adalah storage, sub pokok bahasan optical disk dan pita magnetik. Poin yang pertama adalah optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya, ditemukan teknologi media untuk data video dalam laserdisc yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Berlanjut setelah itu, audio compact disc atau CD dikeluarkan Sony pada tahun 1983. Optical disc memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Jenis yang pertama adalah CD atau compact disc atau laser optic disc. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Contohnya, CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory adalah jenis piringan optik yang mempunyai sifat hanya bisa dibaca. Kapasitas sebuah CD-ROM yang berukuran 4,72 inch dapat menampung hingga 640 MB atau kira-kira 300.000 halaman teks. CDR atau CD Recordable merupakan jenis CD yang menyimpan data seperti halnya disket, namun isinya tidak dapat dirubah lagi. CDRW atau CD Writable merupakan CD yang dapat menyimpan data namun isinya dapat dihapus dan dapat diganti dengan yang baru. Jenis yang kedua adalah DVD atau Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc. DVD adalah merupakan perkembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu 4,7 sampai 17 GB. Kemampuan DVD dapat dilihat dari jenisnya, yaitu yang pertama single side, single layer kapasitas 4,7 GB. Yang kedua double side, single layer kapasitas 8,5 GB. Yang ketiga single side, double layer kapasitas 9,4 GB. Yang terakhir double side, double layer kapasitas 17 GB. Jenis yang ketiga adalah Blu-ray. Teknologi Blu-ray adalah merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu kapasitas lapisan side Blu-ray disc, di mana lebih besar 35 kali dari CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray disc 2 layer memiliki kemampuan menyimpan data sampai dengan 50 GB per keping. Selain itu, spesifikasi Blu-ray dalam kecepatan membaca 3 kali lebih cepat dibanding DVD. Ini mengarah ke video kualitas tinggi dan audio jernih, khusus yang penting dalam aplikasi HD TV. Blu-ray disc juga memiliki lapisan permukaan yang lebih tipis, hanya 0,1 mm, dibandingkan HD DVD yang tebalnya 0,6 mm. Dengan begitu,
Laser bisa menembakkan data yang lebih fokus. Untuk read atau write, kecepatan minimal Blu-ray adalah 1 kali atau sekitar 36 Mbps, jauh dari DVD yang kecepatannya hanya 10 Mbps. Dan kabarnya, kecepatan tersebut masih akan digeber hingga 8 kali atau 288 Mbps. Fluorescent Multiplier Disc atau FMDisc. Fluorescent Multiplier Disc FMDisc adalah jenis optical disc yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. FMDisc berbeda dengan kepingan yang beredar saat ini. Warnanya tidak keperakan atau keemasan, melainkan bening seperti sebuah plastik transparan biasa. Keunggulan dari FMDisc ada 2, yaitu multilayer dan aplikasi. Yang pertama, multilayer. Salah satu keistimewaannya adalah banyaknya layer yang ada di setiap kepingan. Masing-masing kepingan memiliki lebih dari 1 layar atau lapisan, bahkan lebih dari 10 lapisan sekaligus. Tepatnya adalah 12 lapisan pada FMDisc yang dikembangkan pada tahap awal. Yang kedua adalah aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan teknologi ini. Pertama, untuk menyimpan data hiburan seperti game, musik, film, dan tentunya untuk menyimpan data pekerjaan. Satu keping FMDisc bisa menampung lebih dari 10 film DVD. Sebagai ruang backup, sangat cocok karena kapasitasnya yang sangat besar. Dengan FMDisc, kekhawatiran rusaknya media backup dapat diminimalisasi walaupun tergores lapisan luarnya. Jenis FMDisc. Ada 3 jenis FM teknologi yang telah selesai dikembangkan. Yang pertama, FMDisc ROM. Ini adalah jenis pertama yang diperkenalkan. FMDisc ROM nantinya akan banyak digunakan untuk kepentingan produksi, baik film maupun perangkat lunak. Dengan kapasitas yang besar, kualitas film dapat lebih baik. Karena ini, berarti film akan mengalami lebih sedikit proses kompresi. Sama halnya dengan audio. Sedangkan untuk perangkat lunak, kehadirannya akan sangat berpengaruh, khususnya untuk perangkat lunak, seperti game dan perangkat lunak pendidikan yang umumnya membuat banyak informasi. Yang kedua, FMDisc Worm atau Write Once Read Many. FMDisc Worm disebut juga rewritable. FMDisc adalah kepingan yang dapat diisi sendiri. Kepingan inilah yang nantinya dipergunakan sebagai media backup. Cara penulisannya hampir sama dengan menulis writable. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada penambahan material fluorescent. Ada 2 metode penulisan yang digunakan masing-masing terletak pada perbedaan penambahan elemen fluorescentnya. Kemudian, yang metode pertama ini atau yang dikenal dengan metode thermal, material fluorescent diaplikasikan dari awal. Sedangkan pada metode kedua, yang chemical, material fluorescent diaplikasikan pada tahap lanjut. Yang ketiga, FM card atau clear card. FM card sebenarnya adalah sebuah FMDisc yang dilapisi bagian luar berbentuk kartu kecil. Kepingan yang ada di dalam clear card adalah kepingan dengan diameter 50 mm atau 5 cm. Model pertama yang dikembangkan adalah dengan 20 lapisan data sampai 10 GB data serta memiliki densitas recording sebesar 400 MB per cm². Joko 2016.
Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pita magnetik. Pertama-tama kita harus mengenali dulu apa itu pita magnetik. Pita magnetik adalah media yang terbuat dari campuran plastik dan ferric oxide untuk merekam atau menyimpan informasi. Selanjutnya, karakteristik pita magnetik. Di sini karakteristik pita magnetik ada 4. Yang pertama yaitu pita magnetik mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per detik. Kedua, data yang disimpan dalam magnetic tape umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Yang ketiga, kecepatan baca atau mencatat data pada pita tape tergantung model dan instruksinya, namun dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detiknya. Dan yang terakhir, pita tape terbuat dari bahan campuran plastik dan ferric oxide. Selanjutnya, fungsi pita magnetik. Fungsi pita magnetik di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data, yang kedua untuk alat input-output, dan yang terakhir untuk merekam audio dan video. Untuk proses penyimpanan sendiri, pada proses penyimpanan atau pembacaan data kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga dapat mempercepat kinerja pita. Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan driver khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik. Karena perekaman dilakukan secara bersamaan, maka untuk mengakses data yang kebetulan terletak di tengah, driver terpaksa harus memutar gulungan pita hingga head mencapai tempat data tersebut. Hal ini membutuhkan waktu relatif lama. Macam-macam pita magnetik. Di antaranya yaitu yang pertama, bisa dilihat gambarnya, itu adalah gambar QIC, yang singkatan dari Quarter Inch Tape. Semula dibuat oleh perusahaan 3M untuk menyimpan data telekomunikasi. Tetapi kemudian banyak digunakan pada PC tunggal karena harganya murah. Tape QIC secara otomatis mengoreksi data yang baru saja ditulis. Dan jika menemui kesalahan, otomatis akan menuliskan kembali ke bagian pita berikutnya. Kelemahan utama QIC adalah pada kompatibilitasnya. Tak semua drive QIC kompatibel dengan standar. Biasanya QIC menggunakan 72 track atau jalur penulisan data pada pita. Saat ini maksimal 144 track dengan kemampuan merekam data 10 sampai dengan 13 GB. Yang kedua yaitu terapan. Bisa dilihat itu adalah gambar terapan. Terapan dengan format TR5 memiliki 108 track, kemampuan penyimpanan sebesar 10 GB atau 20 GB, dan dengan kecepatan transfer data sebesar 1 MB pas. Dan yang ketiga DAT. Bisa dilihat itu adalah gambar DAT. DAT sendiri merupakan singkatan dari Digital Audio Tape. Teknologi DAT dipergunakan untuk merekam pada pita dengan lebar 4 mm dengan mempergunakan teknik perekaman helical scan, yaitu teknik yang digunakan untuk merekam pada video tape dengan kecepatan putar 200 rpm. Pada teknik helical scan, perekaman dilakukan dalam posisi tulis agak miring, mampu merekam lebih padat. Yang keempat yaitu 8 mm. Dilihat situ adalah gambar 8 mm. Teknologi pita 8 mm semula ditujukan untuk industri video, untuk menyimpan citra berwarna berkualitas tinggi. Saat ini teknologi 8 mm telah diadopsi oleh industri komputer sebagai cara menyimpan data dalam jumlah besar, lebih besar daripada DAT. Pita 8 mm juga memanfaatkan teknologi helical scan. Selain itu, ada 2 protokol utama yang diterapkan pada teknologi ini dengan menggunakan algoritma kompresi yang berbeda dan teknologi drive yang berbeda juga. Mammoth. Mammoth memiliki teknologi yang lebih maju dan handal. Drive Mammoth memiliki suku cadang yang lebih sedikit dibandingkan drive 8 mm serta didesain secara khusus untuk meningkatkan reliabilitas dengan menjaga kestabilan putaran dan penarikan pita.
Memod memiliki sistem peredam guncangan dan dapat mengkalibrasi diri serta mencari serta melaporkan adanya kesalahan. Memod menggunakan ICC Reed-Solomon Dual Level yang dapat membetulkan kesalahan dengan menuliskan ulang blok yang bersangkutan pada track yang sama. Memod 2 atau M2 memecahkan standar kecepatan dan kapasitas pita. Jika kecepatan semula hanya 12 Mbps dan dengan kapasitas maksimal 60 GB, maka dengan antarmuka Ultra 2 LVD SCSI dengan hand multi-channel, algoritma pembetulan kesalahan ICC3 kompresi dengan ALDC atau yang biasa sering disebut Adaptive Lossless Data Compression. Kapasitas maksimalnya menjadi 150 GB dan dengan kecepatan 30 Mbps. Memod mengalami perkembangan drastis pada teknologi pita yang dahulunya dikenal sebagai peranti perekam yang kecepatannya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan piringan magnetik. F. Teknologi IT. Tipe cartridge IT memanfaatkan chip MIC yang berupa EEPROM 60KB. Fungsi chip ini adalah untuk merekam semua informasi yang kalau pada pita lain selalu terdapat dalam segmen pertama. Informasi yang dimaksud antara lain berupa indeks yang menandai lokasi data dalam berkas. Saat pita dimasukkan ke dalam drive, konektor di dalam drive akan terhubung ke chip MIC. Karena lokasi data dalam berkas dapat diketahui langsung dari chip MIC, maka drive dapat memperkirakan seberapa jauh harus menggulung dan tak perlu membaca tanda alamat seperti yang ada di pita pada umumnya. Saat lokasi data hampir tercapai, kecepatan putaran berkurang, dan motor mengurangi kecepatan untuk mulai membaca tanda identitas alamat guna mencari lokasi data yang sebenarnya. Hasil dari teknologi adalah kecepatan yang jauh meningkat sampai 150 kali kecepatan pita normal. Selain itu, keausan media menjadi terkurangi karena hit hanya membaca tanda identitas alamat setelah mendekati lokasi file yang diminta saja. IT juga memanfaatkan teknologi ALDC (Advanced Lossless Data Compression) milik IBM. Selain itu, juga merupakan ICC Read-Write yang mendeteksi dan membetulkan kesalahan penulisan. G. Digital Linear Tape. Digital Linear Tape atau yang biasa sering disingkat dengan DLT, buatan DEC Digital Equipment Corporation, dibuat pertama kali pada pertengahan 1980. Diterapkan pada mesin micro VAX yang akhirnya dipergunakan oleh Quantum Corporation pada 1994. Pita DLT lebih lebar 60% dibandingkan dengan pita 8 mm dan merupakan pita magnetik yang terlebar. Trek penyimpanannya 128 atau 208. Hal yang unik pada pita DLT terletak pada rancangan mekanisme hitnya, yaitu HGA Heat Guide Assembly. HGA yang berbentuk seperti bumerang dari plat aluminium ini memungkinkan minimalisasi kontak antara pita dengan heat tersebut, sehingga memperpanjang usia pita maupun heat. DLT juga memiliki sistem pengendali akselerasi dan penurunan kecepatan pita dengan tepat, serta didesain dengan dapat membersihkan diri. Untuk dapat membersihkan diri. Hal ini membuat kontak antara pita dan heat terjadi dengan baik sehingga usia heat sekitar 30.000 jam kurang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia heat peranti 8 mm yang hanya 2.000 jam. Keunggulan DLT yang lain adalah indeks berkas yang terletak di akhir pita, yang memungkinkan heat menemukan trek tempat berkas berada cepat. Fitur ini membuat produk-produk DLT dapat menemukan berkas apa saja dalam pita berkapasitas 20 GB dalam rata-rata waktu 45 detik.
Untuk mencegah kesalahan, DLT menggunakan pendekatan berlapis. Astagfirullahaladzim. Untuk mencegah kesalahan, DLT menggunakan pendekatan berlapis. Dimulai dengan pemanfaatan chip ASIC (Application Specific Integrated Circuit) yang membuat kode pembetulan kesalahan ICC Red Solomon sebanyak 16 KB di setiap 64 KB data pemakai. CRC atau Cyclic Redundancy Code 64 bit serta IDC Error Detection Code untuk setiap 4 KB data. Hal ini masih ditambah lagi dengan verifikasi penulisan data pada saat penulisan, serta otomatis menuliskan kembali data yang direkam pada saat dijumpai adanya kesalahan perekam. Keunggulan utama DLT terletak pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kecepatan transfer data yang lebih tinggi, dan reliability yang lebih tinggi, terutama karena media pita tak menyentuh drive secara fisik. Super DLT. Super DLT memanfaatkan teknik LGMR atau yang biasa sering disebut dengan Laser Guided Magnetic Recording, yang menggabungkan antara perekam optik dan magnetik dengan menggunakan laser sehingga dapat menempatkan hit perekam secara lebih presisi dan lebih handal terhadap goncangan dari luar. Sistem POS Pivoting Optical Servo yang diterapkan dalam LGMR ini memungkinkan penulis dalam track yang lebih padat, menurunkan biaya pembuatan, serta meningkatkan kenyamanan pengguna karena tak perlu melakukan pemformatan terlebih dahulu. Kapasitas Super DLT lebih ditingkatkan lagi sebanyak 10-20% dengan memanfaatkan sisi belakang pita untuk merekam data. Sebagai hasilnya diperoleh kapasitas perekam tak terkompresi sebesar 1, terabyte pada satu cartridge G dan dengan kecepatan transfer data 100 Mbps. Teknologi ADR. ADR atau Advanced Digital Recording merupakan produk hasil riset Philips melalui anak perusahaannya OnStream. Produk pertama yang diluncurkan pada tahun 1999 memiliki kapasitas normal 15 GB dan 30 GB untuk kompresi. ADR memiliki drive yang dapat mengatur posisi secara tepat bila ada pergeseran pita, yang paling kecil sekalipun. ADR dapat membuat 192 track pada tape 80. Astagfirullahaladzim. ADR dapat membuat 192 track pada tape ADR dapat membuat 192 track pada tape 8 mm. Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya di bidang elektronika dan telekomunikasi, yang sejalan dengan pertumbuhan informasi telah dapat membantu memecahkan masalah. Salah satu cara menyimpan dan penemuan kembali informasi yang sudah banyak dikenal adalah mempergunakan piringan optik yang disebut CD-ROM, DVD-ROM, atau BD-ROM. Optical disc tidak menggunakan bahan yang bersifat magnetik sama sekali. Optical disc menggunakan bahan spesial yang dapat diubah oleh sinar laser menjadi memiliki spot-spot yang relatif gelap atau terang. Contohnya dari optical disc ini adalah CD-RAW, dan DVD-RAW. Dan pita magnetik adalah salah satu alat penyimpanan eksternal yang menggunakan pita magnetik yang terbuat dari plastik. Pita magnetik juga berfungsi sebagai media penyimpanan, alat merekam audio maupun video, dan lain-lain. Karakteristik dari pita magnetik ini yaitu mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per detik. Kecepatan baca atau mencatat data pada
pita tape tergantung model dan instruksinya. Namun, dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detiknya. Namun, dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detiknya.